Ibaratnya gini, lu punya sel telur banyak, otomatis lu makin subur dong. Tapi kenyataannya enggak. Oke, yo halo semuanya. Selamat datang di channel Dr. Nafai. Jangan lupa klik like, komen yang banyak, dan juga share ke teman-teman kamu ya, supaya bisa menjadi jariah untuk kita semua. Nah, kita akan bahas seputar kesehatan, edukasi, jangan lupa subscribe ya, gaya hidup, supaya nggak ketinggalan info kesehatan lainnya, serta tips kesehatan yang tentunya ringan dan mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya halo semuanya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang PCOS ya. Nah, kita bahas ringan aja ya. Oke, sebelumnya disclaimer dulu. Jadi video ini adalah untuk edukasi ya, bukan untuk menyebabkan orang menjadi khawatir, mendiagnosis diri sendiri atau self-diagnose. Nah, silakan jika mungkin ada gejala-gejala yang saya sebutkan di video ini, silakan segera cek ke dokter ya. Lebih amannya ke dokter kandungan. Oke, langsung aja. Jadi ceritanya gini guys, PCOS itu kepanjangan dari singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, apa itu? Jadi dari kata poly, yaitu artinya adalah banyak. Kistik, dia itu sifatnya itu kistik ya, kayak kista gitu. Itu merupakan jenis konsistensi. Berikutnya ovarian syndrome ya, jadi sindrom di ovarium. Ovarium itu yang ada dua tuh, perempuan tuh kanan kiri ya gitu ya. Jadi gampangannya polycystic ovarian syndrome dia adalah kelainan di mana sel telurnya ini terbentuk kistik yang banyak dan menyebabkan sindrom atau gangguan pada ovariumnya. Nah, berikutnya untuk penyebabnya sendiri itu masih bermacam-macam ya. Dikatakan juga dia karena genetik. Jadi pada penderita PCOS kemungkinan di keluarganya ya, entah keluarganya atau keluarga besarnya itu juga ada yang menderita PCOS juga. Nah, berikutnya lagi dia juga bisa karena didapat itu berarti dia awalnya nggak apa-apa, tapi bisa kena juga nih pada orang normal. Biasanya pada orang-orang yang gaya hidupnya kurang baik ya, karena dia itu mengganggu hormonalnya. Bisa karena satu yang pertama, dia jarang beraktivitas fisik ya, atau mungkin mageran gitu istilah sekarangnya. Yang kedua, karena faktor makanan ya, banyak makannya tinggi lemak, berpengawet ya, berpewarna, dan juga hal-hal kimia lainnya yang tak terkontrol ya. Nah, ini juga sering nih pada yang mohon maaf ya, perempuan dengan berat badan berlebih atau istilahnya itu overweight gitu ya. Kalau istilah sekarang tuh namanya gundut gitu katanya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi pada orang yang overweight atau obesitas itu tubuh itu mengalami namanya resistensi insulin. Jadi gini ceritanya. Insulin ketika dia itu berlebihan kadarnya ya. Jadi pada orang-orang yang PCOS ini kadar insulin itu berlebih guys. Jadi dia menyebabkan namanya resistensi insulin. Insulin itu dia gini gunanya ya. Ini adalah sel kita nih. Sel kita itu makan dari gula ya, gula atau glukosa. Glukosa ini dia bisa masuk ke dalam sel kalau dia digandeng oleh insulin ya. Nah, tapi pada orang-orang gemuk terjadi namanya resistensi insulin. Selnya ini dia mogok, dia nggak mau makan ya. Jadi gula sama insulinnya ini berlebih, nggak mau masuk seperti itu. Nah, kebanyakan insulin dalam darah karena dia nggak dapat diserap itu menyebabkan yang namanya ketidakseimbangan hormonal ya. Oke, kita bahas normalnya dulu ya. Normalnya wanita itu mengalami siklus menstruasi tuh ya, pasti familiar banget lah menstruasi lah ya. Nah, ceritanya itu begini guys. Ini adalah ovarium normal ya, dia seperti ini. Yang ini adalah ovarium yang tidak normal atau mengalami polikistik ya, seperti bentukannya. Nah, gini ceritanya. Jadi pada ovarium normal itu kan ada banyak tuh ya, kecil-kecil membesar, besar-besar jadi matang. Nah, itu disebut sebagai sel folikel. Folikel akan berkembang ketika dirangsang oleh hormon yang keluar dari otak. Namanya hormon FSH ya. Di otak, lebih tepatnya pada bagian kelenjar hipofisis. Nah, FSH ini yang dia itu keluar, dia akan merangsang si sel telurnya ini ya. Begitu sel telurnya ini mencapai matur, keluarlah si LH ya, atau luteinizing hormone. Tadi FSH itu follicle stimulating hormone, kalau LH itu luteinizing hormone. Nah, LH ini dia menyebabkan celetuk ya, keluarnya si
ovum ya atau sel telur dari ovariumnya dia keluar tuh ya, dia akan keluar menunggu di bagian tuba Fallopi ya, lebih tepatnya di bagian ampula. Dia akan menunggu sel sperma yang datang ya. Nah, sembari proses tadi itu, pada bagian endometrium nih atau bagian dalam rahimnya itu mengalami penebalan ya. Dia menebal untuk mempersiapkan kalau ada implantasi atau kehamilan. Dia menebal oleh hormon estrogen ya. Hormon estrogen ini setelah dia menebal cukup akan dibantu oleh progesteron untuk mempertahankan si rahimnya ini. Oke. Nah, balik lagi tuh. Ketika si sel telur ini udah menunggu di bagian ampula tuba, kok si sperma nggak datang? Lama-kelamaan telur ini dia akan keluar sendiri ya. Nah, berikutnya pada bagian endometrium ini dia akan luruh ya karena terjadi penurunan hormon progesteron, terjadilah menstruasi gitu. Nah, kalau yang polikistik gimana? Kan dia banyak sel telurnya nih. Loh dok, berarti kalau semisalnya sel telurnya ini banyak yang matang, gede-gede semua pada penyakit PCOS, berarti dia makin subur dong, kan banyak tuh sel telurnya. Ibaratnya gini, lu punya sel telur banyak, otomatis lu makin subur dong. Tapi kenyataannya enggak. Nah, sayangnya nggak seperti itu teman-teman. Karena ketika sel tadi itu banyak ya, dia nggak ada yang keluar sama sekali. Jadi cuman mohon maaf gede doang, tapi nggak ada produknya gitu ya. Nggak ada ovum yang keluar. Nah, jadi gimana kalau nggak ada ovum yang keluar? Ya otomatis walaupun berhubungan intim, sperma datang tuh, dia kecelek gitu guys. Dia nggak ketemu sama si ovum. Otomatis tidak terjadi pembuahan. Nah, inilah kenapa pada PCOS itu menyebabkan yang namanya infertilitas ya. Jadi dia susah untuk hamil gitu ya. Gejala PCOS itu apa aja dok? Nah, jadi pada PCOS ini bermacam gejalanya ya. Yang pertama yang mendekati dulu ya, yang namanya dia itu pada bagian organ kelamin perempuan, otomatis gangguan yang pertama itu adalah gangguan menstruasi. Jadi bisa saja siklusnya ini memanjang ya, kok lama nih nggak haid-haid, atau dia haidnya kecepatan malah, atau bisa juga ketika haid dia sakit perutnya, itu juga bisa. Yang kedua, karena terjadi yang namanya resistensi insulin tadi, dia menyebabkan peningkatan glukosa dalam tubuh ya, sehingga dia nanti glukosanya itu akan tertimbun ya di kulit-kulit gitu. Terjadilah namanya akantosis nigricans ya, dia agak kehitaman gitu. Ini saya ingat ya, ada video di TikTok di YouTube gitu ya. Orangnya mohon maaf ya, agak gemuk gitu ya, di bagisnya itu hitam, digosok pakai sabun, ya itu nggak bakal hilang karena itu bukan kotoran, tapi itu adalah akantosis nigricans ya. Dia akibat penimbunan glukosa yang berlebihan. Dia juga dapat memicu namanya hiperandrogen. Jadi androgen itu adalah hormon yang sebenarnya dominan pada laki-laki. Makanya pada orang-orang yang kelebihan androgen, pada wanita nih ya, dia bisa timbul namanya hirsutism atau rambut-rambut halus pada bagian mungkin jambang ya, ketiak, leher, dada, atau bagian jidatnya gitu. Nah, berikutnya untuk memastikan diagnosisnya, dokter akan memeriksa. Nah, biasanya ada juga tes pemeriksaan penunjang ya, darah rutin. Berikutnya ini juga penting nih, cek kadar gula darah. Berikutnya cek kadar profil lipid ya atau kolesterolnya gitu-gituan. Yang keempat itu ada namanya cek USG. Nah, ini khas nih pada orang PCOS. Ketika di USG dia ada gambar seperti ini. Ya, dia ada ovarium, banyak lubang-lubangnya tuh. Nah, itu dia adalah polikistiknya, guys. Nah, untuk pengobatannya bermacam-macam ya. Yang paling penting adalah perubahan gaya hidup ya. Rajin berolahraga. Kalau nggak mau olahraga ya minimal banyak minum air putih gitu ya. Berikutnya makan makanannya tuh hindari tinggi lemak ya, kolesterol itu hindari dulu. Berikutnya tinggi kalori, tinggi gula ya, kayak yang manis-manis dikurangi dulu ya. Tinggi serat itu bagus. Berikutnya dia juga bisa dibantu dengan obat-obatan ya. Nah, karena gula darahnya tinggi, ini mirip dengan orang diabetes guys. Dia juga dapat namanya obat metformin. Nah, seperti itu obatnya. Berikutnya dia juga dapat diberikan obat hormonal seperti pil KB gitu ya, karena dia emang gangguannya hormonal. Berikutnya yang ketiga, dia juga dapat dibantu obat yang
membantu ovulasi, namanya clomifen. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah edukasi ya guys ya tentang PCOS ini. Nah, semoga kita semua terhindar dari mara bahaya dan juga penyakit. Mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan. Banyak kurang dari saya, mohon maaf. Oke, jadi jangan lupa klik like, komen yang banyak, request mau bahas apa lagi nih, dan juga klik share kepada teman, keluarga, kerabat ya, supaya bisa menjadi jariah untuk kita semua. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info kesehatan yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.